Apa itu harta sorgawi? Nats, pembacaan Lukas 12, 13-21, penjelasan teks. Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa kekayaan adalah dosa, tetapi ia dengan serius memperingatkan bahwa cinta akan kekayaan atau ketergantungan pada harta dunia dapat menyesatkan hati dan menjauhkan manusia dari Allah. Ini terlihat jelas dalam nats renungan kita hari ini, di mana ketika seorang meminta Yesus untuk menjadi penengah soal warisan, Yesus justru menjawab dengan sebuah peringatan. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung pada kekayaannya itu. Lihat ayat 15. Ia lalu menceritakan tentang orang kaya yang bodoh, yang berpikir hidupnya aman karena memiliki lumbung yang penuh. Tapi Tuhan berkata, "Hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Ayat ini menjadi cermin bagi semua orang, bukan hanya orang kaya. Apakah kita sedang mengumpulkan harta dunia yang akan lenyap atau harta sorgawi yang kekal? Yesus secara konsisten mengajarkan bahwa harta sejati adalah yang disimpan di sorga. Matius 6 ayat 20. Bandingkan juga Lukas 12 ayat 33. Harta yang tidak bisa dirusak waktu, tidak bisa dicuri, dan tidak bisa hilang. Harta sorgawi adalah persekutuan dengan Allah, kasih kepada sesama, kebenaran, pengampunan, dan kehidupan kekal dalam Kristus. Perumpamaan tentang harta terpendam. Matius 13 ayat 44 menunjukkan bahwa kerajaan Allah itu jauh lebih bernilai atau berharga daripada segala kekayaan dunia. Orang yang menemukan harta itu rela menyerahkan segalanya untuk memilikinya. Bukan karena dipaksa, tapi karena ia sadar yang ia temukan adalah sumber sukacita sejati. Yesus juga mengajarkan bahwa pemahaman yang benar tentang kerajaan Allah adalah harta rohani yang harus dihargai. Matius 13 ayat 52. Dan dalam Matius 25 ayat 14, harta yang dipercayakan kepada para hamba menggambarkan bagaimana setiap orang, apapun keadaannya, dipanggil untuk mengelola berkat dari Tuhan dengan setia. Kepada orang muda kaya Matius 19, OYT 21, Markus 10 ayat 21, Lukas 4:10 ayat 22. Yesus tidak berkata bahwa hartanya salah, tapi ia mengungkapkan kedalaman hatinya, bahwa ia tidak sanggup meninggalkan kekayaannya demi mengikut Kristus. Disitulah bahayanya ketika kekayaan menjadi penghalang untuk percaya dan taat kepada Yesus. Yesus memanggil semua orang, baik kaya maupun miskin, untuk melepaskan keterikatan pada dunia. Bukan berarti semua orang harus menjual hartanya, tetapi semua dipanggil untuk memiliki hati yang terarah kepada Tuhan. Bahkan bagi yang tidak memiliki banyak harta dunia, bisa juga jatuh ke dalam dosa yang sama, iri, tamak, dan hidup mengejar dunia. Sebaliknya, orang kaya yang mengerti makna kasih dan kebenaran menggunakan hartanya untuk pelayanan, untuk menolong sesama, dan memuliakan Tuhan. Lukas 12 ayat 33. Itulah cara membangun pundi-pundi di sorga, bukan dengan menimbun, tapi dengan membagi dan mengasihi. Dalam renungan ini, kita belajar dan peringatkan bahwa hidup tidak dijamin oleh kekayaan, dan kematian bisa datang kapan saja. Jangan kejar harta yang bersifat sementara, tetapi kejarlah Kristus. Dialah harta yang sejati. Terpujilah Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang esa kini dan selamanya. Amin.